apakah dipengaruhi oleh pada virus awal? Ternyata pada studi ini sama saja, kita tidak melihat bahwa evavirens 400 dan 600 ini ada bedanya. Namun demikian, perlu diingat bahwa studi ENCORE 1 ini sebenarnya digunakan pasien HIV naif, sebagian besar juga dengan CD4 yang tinggi, dan mengeksklusi ibu hamil dan menyusui, apalagi kasus-kasus yang ada infeksi oportunistik aktif termasuk tuberkulosis. Kemudian beberapa studi menunjukkan apakah beda kalau kita menggunakan evavirens 400 mg di Cina, itu menunjukkan bahwa pada secara farmakodinamik evavirens 400 mg pada pasien treatment juga sama logik atau imunologik, dan konsentrasi evavirens 400 mg itu masih dalam range yang direkomendasikan untuk dosis terapi. Kalau misalnya evavirens 400 mg itu diberikan pada orang dengan tuberkulosis, ternyata ada kali kemudian ternyata perbedaannya tidak terlalu banyak kalau digunakan pada ini ENCORE 1, kita lihat bahwa kadarnya ketika digunakan 400 mg dengan rifampicin dan isoniazid sebagian besar masih masuk dalam therapeutic range untuk evavirens. Turun di bawah therapeutic range, dan ini kemudian dikeluarkan dari studi. Ternyata ini dikaitkan dengan polimorfisme dari CYP-B6. Jadi ada yang metabolizer cepat, jadi kita lihat bahwa yang kasus jenis kelompok metabolizer cepat itu cepat turun evavirensnya dibandingkan dengan yang slow metabolizer atau intermediate metabolizer. Dilihat kemudian muncul juga studi lebih baru, yaitu dari Cina tahun 2022, bagaimana kalau dilakukan pada pasien-pasien yang bukan naif. Jadi kalau misalnya awalnya dia menggunakan evavirens 600 mg, kemudian di switch ke evavirens 400 mg. Ini adalah randomized open label non-inferiority study, dan kita lihat juga sama pada studi di Cina ini tidak tampak perbedaan bermakna antara keberhasilan virologik itu kegagalan virolis, jadi kalau yang virusnya di atas 1000, atau keberhasilan menurunkan virus di bawah 50. Jadi kita lihat tidak ada bedanya antara yang menggunakan tetap dengan 400 mg, 600 mg dibandingkan dengan yang di switch ke 400 mg. Dan pada penelitian ini juga menunjukkan tidak ada perbedaan adherence, quality of life, atau kondisi neuropsikologik yang dilaporkan pada kelompok ini. Nah, karena itu memang sejak berapa lama ini dan sejak pedoman ARP tahun 2020 sebenarnya kita sudah memasukkan evavirens 400 mg dalam pedoman ARP pada lini pertama. Dan ini baru keluar kemarin, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan tahun nomor 23 tahun 2002, bahwa pada orang dewasa dan remaja akan mulai terapi, pilihannya adalah pada semua orang dewasa memulai terapi, regimen pilihannya adalah TLD, sebagai alternatif adalah TLE 600 atau TLE 400. Memang mungkin selama ini kita kesulitan dengan ketersediaan TLE 400. Ketika obat ini sudah ada, ini menjadi satu alternatif yang kita bisa gunakan. Sedangkan pada koinfeksi TBC itu menggunakan TLE 600, dan sebagai alternatif adalah TLD dengan penambahan dolutegravir 50 mg dengan jarak 12 jam. Bagaimana perbandingan antara evavirens 400
dan dolutegravir 50 dengan efavirenz 600. Yang dikhawatirkan tentu adalah efek sampingnya. Jadi ini ada satu meta analisis yang kita sudah tahu 2020, karena waktu itu tidak ada perbandingan langsung antara efavirenz 400 dan dolutegravir. Jadi dilihat bahwa memang pada efavirenz 400 sama 600 side effect-nya dan continuation-nya lebih baik yang 400 dibanding 600, dan antara dolutegravir versus efavirenz 600 ini ada yang bermakna side effect-nya ada yang lebih baik pada dolutegravir. Kemudian antara yang 400 dan 600 itu lebih baik yang efavirenz 400. Jadi secara umum efavirenz 400 dan dolutegravir efek sampingnya lebih baik daripada efavirenz 600. Ini dari meta analisis yang pada tahun 2020, karena waktu itu tidak ada perbandingan langsung antara dolutegravir dan efavirenz 400. Kemudian belakangan mulai ada studi-studi keluarkan hasil-hasil studi antara efavirenz 400 dengan dolutegravir 50 mg. Studi yang terkenal ini namanya adalah NAMSTAL study. Ini adalah studi di Kamerun, di negara Afrika, yang melibatkan 610 orang dengan virus di atas 1000. Kemudian dirandomisasi mendapatkan 50 mg dolutegravir dengan tenofovir 3-TC, mungkin kita menyebutnya TLD, atau efavirenz 400 dengan tenofovir 3-TC. Kemudian ini ada di beberapa tempat, berusaha membandingkan evaluasi efekasi dan safety dolutegravir dan efavirenz 400 dalam 48 minggu, kemudian dinilai lagi dalam 96 minggu, kemudian dilakukan dalam 192 minggu. Jadi diikuti selama 4 tahun. Ini adalah hasil NAMSTAL yang pertama keluar. Kita lihat karena ini adalah non-inferiority study, dolutegravir itu tidak lebih efavirenz dibandingkan dengan efavirenz 400. Dan proporsi yang bisa turun menjadi virus tidak terdeteksi dalam 48 minggu adalah 74,5 dibandingkan 69%, tapi ini tidak disebutkan ada perbedaan secara statistik. Jadi dianggap masih sama antara efavirenz 400 dan juga dolutegravir pada 48 minggu. Kemudian studi ini dilanjutkan pada 96 minggu, kita lihat juga tidak ada perbedaan untuk mencapai virological response, treatment difference masih tidak ada beda. Namun weight gain mulai dilihat pada 96 minggu. Jadi memang terlihat bahwa dolutegravir akan lebih cepat menurunkan virus, tapi pada 48 minggu hasilnya sama dengan efavirenz. Studi ini kemudian dilaporkan lagi setelah 4 tahun. Memang terlihat bahwa terdapat dengan efavirenz, tapi di angka 0, angka 1. Jadi disebutkan bahwa dari studi NAMSTAL ini, efavirenz ataupun dolutegravir itu tidak lebih inferior dibandingkan dengan efavirenz 400. Nah, namun kalau kemudian dibandingkan antara pasien-pasien yang saat mulai ARV itu virusnya tinggi, terlihat bahwa dolutegravir lebih efektif dibandingkan dengan yang efavirenz 400. Jadi perbedaan itu akan terlihat kalau kita membandingkan antara yang virusnya lebih tinggi. Nah, mengenai side effect, kita lihat pada kelompok ini yang menggunakan dolutegravir dan efavirenz 400, kita lihat secara eyeballing ternyata kita nggak bisa melihat ada perbedaan yang bermakna. Bagaimana dengan peningkatan berat badan? Isu ini adalah isu yang bolak-balik dibicarakan sejak adanya penggunaan dolutegravir.
Kita melihat bahwa dari advance tadi, ya ini adalah studi awal dari dolutegravir, terlihat bahwa terjadi peningkatan berat badan lebih banyak pada dolutegravir dibandingkan dengan efavirenz, apalagi jika dikombinasikan dengan TAF, bukan TDF. Umumnya setelah 48 minggu menjadi lebih stabil, tapi peningkatan itu tidak terlihat pada perempuan, masih tetap meningkat, terutama kalau menggunakan TAF dan dolutegravir. Kita lihat peningkatannya bisa sampai 10 kilo dibandingkan dengan laki-laki. Nah, dilakukan analisis, peningkatan berat badan ini saat 144 minggu, lanjutan dari studi advance tadi, itu peningkatan berat badannya lebih didominasi oleh fat mass dibandingkan dengan lean mass. Dan tentu lagi-lagi lebih banyak pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Ini menjadi pertimbangan karena mungkin di masa depan akan menyebabkan permasalahan metabolik, dan kita lihat memang beberapa memerlukan treatment emergen dari metabolic syndrome tersebut. Nah, ini masih menunggu bagaimana sebenarnya efek jangka panjang kardiovaskuler untuk jangka panjang. Nah, pada studi NAMSAL yang membandingkan efavirenz 400 dan dolutegravir juga sama, terjadi peningkatan berat badan yang lebih tinggi pada dolutegravir dibandingkan dengan efavirenz 400, dan sama bahwa peningkatan berat badan lebih banyak pada perempuan, lebih tinggi, bahkan sekitar 42% dari perempuan yang menggunakan dolutegravir itu peningkatan berat badannya di atas 15% dibandingkan dengan 31% pada efavirenz. Dari berbagai studi sebenarnya juga sudah ada yang menilai di antara golongan-golongan ARV ini sebenarnya mana sih yang lebih terkait sama peningkatan berat badan. Terlihat memang INSTI, dolutegravir ini lebih meningkatkan berat badan dibandingkan dengan protease inhibitor atau NNRTI, dan kita lihat bictegravir dan dolutegravir yang kita pakai di sini memang lebih tinggi peningkatan berat badannya dibandingkan dengan elvitegravir dan cobicistat. Nah, untuk jenis ARV yang lain seperti TAF, ini untuk NRTI, TAF itu juga lebih tinggi peningkatan berat badannya. Yang kedua adalah abacavir, TDF juga ada sedikit peningkatan, sedangkan sidofudin dianggap tidak terlalu meningkat berat badan. Dengan di Indonesia, kita sendiri sebenarnya belum punya data, masih menganalisis antara pasien-pasien yang menggunakan dolutegravir atau efavirenz. Ini adalah studi yang kami lakukan. Ini pas awal era-era efavirenz masih dolutegravir baru ada dan digunakan pada pasien baru. Ini dari 880 pasien HIV naif, dan 52% itu pada stadium awal. Pada saat awalnya WHO stadium 3-4, dan 75% dengan efavirenz, cuma 1,4 yang menggunakan dolutegravir. Kita lihat peningkatan berat badan itu ternyata paling tinggi dalam 6 bulan pertama, dan bahkan pada 3 tahun pun masih terjadi peningkatan berat badan. Nah, terutama pada laki-laki, agak berbeda dengan studi yang tadi, pada usia lebih muda tentu adalah kepatuhan yang baik, dan pada yang CD4 awal lebih rendah, dan stadium HIV awal lebih tinggi, stadium HIV 3 dibandingkan dengan stadium HIV 1 dengan IMT awal yang lebih rendah. Jadi kita lihat ini meningkatnya 6 bulan pertama itu 4,4 kilo mediannya, lalu kemudian naik 2,2 kilo dalam bulan kedua, dalam tahun kemudian naik 2,5 kilo, dan lainnya kemudian baru melandai. Kita belum tahu bagaimana efeknya ketika kita menggunakan dibandingkan dengan data-data ini yang sebenarnya dari awal saja peningkatan sudah lumayan banyak pada pasien-pasien kita.
Info selanjutnya adalah tentang penggunaan dolutegravir pada ibu hamil dan childbearing, jadi yang akan hamil jadi usia reproduksi. Kita ingat bahwa berdasarkan rekomendasi PANLI HIV untuk pedoman sebelumnya, pada ibu hamil yang merencanakan kehamilan atau trimester pertama, waktu itu dolutegravir itu masih harus hati-hati karena belum cukup bukti klinik untuk penggunaan pada trimester pertama. Isunya adalah akibat dari studi Sepamo di Botswana yang melaporkan kejadian neural tube defect pada saat itu, pada laporan tahun 2018 adalah mencapai 0,94 dibandingkan pada non yang lain ternyata jauh lebih tinggi. Tapi perlu dicatat pada perempuan-perempuan di Botswana tidak ada yang menggunakan asam folat suplementasi pada saat konsepsi. Kemudian studi ini dilanjutkan dengan analisis yang lebih banyak. Ternyata pada laporan terakhir tahun 2020 itu ternyata tidak terlalu berbeda juga antara yang dolutegravir dibandingkan dengan yang menggunakan efavirenz ataupun HIV negatif lainnya untuk kejadian neural tube defect. Karena itu memang WHO juga Amerika, WHO sudah menyatakan bahwa dolutegravir bisa digunakan pada perempuan dan anak-anak yang pada usia adolesen remaja pada usia reproduksi yang akan berencana untuk hamil. Kemudian ini pada sebelumnya dibicarakan, namun kemudian saat ini dikatakan sudah mulai bisa digunakan. Dan pada DHHS guidance-nya itu masih ada dolutegravir juga menggunakan preferred regimen. Nah, bagaimana dengan impact-nya kalau menggunakan dolutegravir versus efavirenz pada saat kehamilan? Ini untuk adalah studi dari outcome dari kehamilan. Tidak ada bedanya antara abortusnya, tidak ada abortus spontan yang muncul, kemudian dan efavirenz dan tenofovir, terus kemudian juga dalam preterm delivery itu lebih banyak pada kelompok yang efavirenz. Kalau data ini kira-kira tidak terlalu berbeda, tapi terlihat demikian juga dengan meta-analisis untuk menurunkan jumlah virus, ternyata memang dolutegravir lebih superior dibandingkan dengan efavirenz. Tapi abortus dan efek samping dari dulu pada ibu hamil trimester 2 dan 3 dianjurkan untuk memakai obat ini. Dari antiretroviral pregnancy registry ini di Amerika seperti 2020 tidak terlihat bahwa terjadi peningkatan birth defects pada penggunaan INSTI entah dengan bictegravir ataupun dolutegravir. Kita lihat hasilnya juga tidak terlalu bermakna. Karena itu pada pedoman yang baru ini tidak ada pembedaan antara wanita yang akan hamil atau hamil trimester pertama, semuanya tetap bisa menggunakan TLD ataupun efavirenz. Jadi tidak lagi kita pertimbangkan perempuan mau hamil ataupun tidak hamil. Secara umum, kalau kita perbandingkan antara TLE 400 menyebabkan efek tidur dan mimpi aneh, dolutegravir sebenarnya juga dapat menyebabkan gangguan psikiatrik namun lebih ringan dan lebih banyak kejadian insomnia dibandingkan dengan efavirenz. TLE kita sudah banyak pengalaman, efavirenz itu dapat menyebabkan reaksi hipersensitivitas, studi kami itu sekitar 46% itu risikonya terjadi hipersensitivitas
hipersensitivitas dengan efavirenz. TLD karena memang baru banyak digunakan, kita belum banyak dapat laporan hipersensitivitas, tapi kita sudah mulai melihat dengan banyaknya yang pakai, 1-2 juga sudah ada yang melaporkan reaksi hipersensitivitas. Resistensi untuk TLE, efavirenz, itu dianggap adalah obat yang ambang resistensinya rendah, karena apalagi jenis obat ini sudah lama kita gunakan di Indonesia, jadi mungkin pada lini pertama beberapa sudah resistensi. Dan sementara dengan dolutegravir ini adalah obat dengan ambang resistensi tinggi, dan kita tentu baru memakai INSTI di Indonesia, jadi dengan harapan tidak banyak resistensi INSTI yang sudah beredar di masyarakat. Untuk efavirenz, itu perhatikan bahwa kalau digunakan bersama obat KB hormonal, itu akan mempengaruhi efikasi obat KB hormonal, dan kalau menggunakan DAA, itu perlu penyesuaian dosis, meningkatkan dosis DAA pada hepatitis C, dan yang nggak kalah penting adalah mungkin kalau untuk penggunaan dolutegravir, perhatikan interaksinya dengan obat diabetes metformin, multivitamin, dan besi, karena ini perlu penyesuaian dosis. Studi kami sebelum menunjukkan bahwa selama masa pandemi banyak sekali ODIP yang menggunakan complementary alternative medication termasuk vitamin, dan kita harus edukasi khusus kapan dia boleh minum vitamin supaya tidak bersamaan digunakan dengan obat dolutegravir. Saat ini ada regimen TPT, pencegahan TBC, menggunakan 3HP, rifapentin dan INH. Kedua obat ini dapat digunakan bersama TPT 3HP, berbeda dengan Alusia ataupun nevirapin yang kita tidak bisa kombinasikan dengan rifapentin. Nah, perhatian khusus tentu karena bukti-bukti masih menunjukkan bahwa memang kita perlu mengedukasi pasien tentang kemungkinan peningkatan berat badan. Pada penggunaan TLD, kita perlu ada tambahan bagaimana supaya dia tidak terjadi peningkatan berat badan berlebihan yang akan mengganggu kejadian kardiovaskular di masa depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Samsu izin. Baiklah, Prof. Samsu belum di-unmute, Prof. Izin. Oke. Kelihatannya belum diambil. Udah. Ya, silakan Prof. Ya. Gimana? Ada yang perlu ditekankan pada pelaksanaan ini, dan kalau lihat tadi dari polling kita gimana? Dari hasil polling tadi masih ya sebagian besar ingin, kalau memang ada TL 400 mau mengganti karena
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak, Prof. Para peserta webinar sekalian, saya siang ini mendapat tugas untuk menyampaikan tentang penggunaan efavirenz dan dolutegravir pada infeksi TB susunan saraf pusat. Kira-kira apa yang mungkin perlu mendapat perhatian? Mungkin topiknya lebih banyak membicarakan tentang rifampicin pada TB meningitis dan mungkin inflamasi pada TB meningitis. Jadi saya menggunakan singkatan TBM ini untuk menyampaikan TB meningitis. Ya, next. Ya, sebetulnya TB meningitis ini kalau lihat di publikasi di Lancet ini sudah dari tahun 1836 ya. Jadi sudah cukup lama sebetulnya dunia mengetahui bahwa infeksi TB itu akan sampai melibatkan di otak. Slide selanjutnya. Nah, mulai tahun 1953 sudah ada suatu publikasi di New England Journal of Medicine yang memperlihatkan bahwa pada TB meningitis itu peranan reaksi inflamasi itu sangat dominan. Dan pada waktu itu, tahun 1953, diperlihatkan bahwa dengan memberikan kortison itu dapat mempengaruhi perjalanan penyakit pasien meningitis TB. Kenapa saya tampilkan slide ini? Karena saya ingin menyampaikan bahwa memulai menggunakan antiretroviral pada TB meningitis tentu akan berhubungan dengan reaksi inflamasi ini. Jadi kalau anjuran yang kita pakai sekarang adalah mulai ARV setelah 4 minggu terapi TB meningitis. Walaupun sebetulnya kalau anjuran dari TB konsorsium itu, TBM konsorsium maksudnya TB meningitis konsorsium sekitar 4-8 minggu. Tapi saya kira 4 minggu saya kira bisa kita terima. Namun kalau di bawah 4 minggu, misalnya 2 minggu, mungkin sekali akan banyak pasien-pasien yang mengalami iris TB. Ya. Nah, ini panduan pengobatan TB yang sampai sekarang masih kita pakai, panduan pengobatan TB meningitis maksudnya, yang sampai sekarang masih kita pakai, yaitu panduan 2010. Jadi pada panduan ini, TB meningitis ataupun TB ekstraparu mendapat pengobatan yang sama dengan TB paru, namun lama pengobatannya lebih panjang. Jadi kalau kita lihat di sini, obatnya sama, INH, rifampicin, pyrazinamid, dan streptomycin selama 2 bulan, kemudian 10 bulan adalah INH dan rifampicin. Nah, kita ketahui rifampicin sebetulnya di antara 4 obat yang digunakan pada 2 bulan pertama tadi, merupakan tulang punggung pengobatan TB meningitis atau TBM. Kenapa disebutkan sebagai tulang punggung? Karena dari beberapa publikasi, termasuk yang publikasi dari Marais, T-Break, dan lain sebagainya, memperlihatkan bahwa pasien-pasien TBM atau pasien-pasien TB meningitis yang terinfeksi strain yang resisten terhadap rifampicin, hampir semuanya meninggal. Jadi, ya tentu saja bisa juga kita lihat karena kalau resisten rifampicin biasanya juga ada resisten INH sebetulnya. Jadi itu kira-kira alasannya membuat rifampicin disebut sebagai tulang punggung pengobatan pada TB meningitis. Nah,
Kalau kita lihat penetrasi obat ke sistem saraf pusat atau ke cairan otak, kita lihat di baris pertama INH, rasionya antara yang di cairan otak dengan di serum itu 0,8 sampai 1. Jadi ya kira-kira paling baiknya dia bisa 1 mungkin. Jadi sama, 1:1. Tetapi kalau rasionya rifampicin itu 0,04 sampai 0,11. Jadi paling bagus dia cuma bisa 0,11 rasionya. Jadi berarti rendah sekali penetrasinya ke otak sebetulnya rifampicin ini. Pyrazinamide masih lebih bagus, rasionya 0,79 sampai 1,05. Kalau etambutol jelek, jadi penetrasinya sangat minimal, bahkan pada kasus yang sudah sedang infeksi meningitis pun dia kadarnya masih di bawah MIC. Ethionamide bagus, fluoroquinolone bagus, tapi ya sekitar 0,7-0,8. Streptomycin penetrasinya buruk, terutama kalau blood-brain barrier sudah membaik setelah dapat pengobatan. Jadi di sini kita lihat si obat yang kita sebut sebagai tulang punggung tadi, ternyata penetrasinya ke otak itu jelek. Padahal dia merupakan tulang punggung. Nah, dengan penetrasi jelek, tentu kita berpikir, jangan-jangan dengan meningkatkan dosis, maka walaupun penetrasinya jelek, konsentrasi yang akan sampai ke sistem saraf pusat juga akan meningkat. Dan ternyata memang dari publikasi pada tahun 2018 ini kita lihat exposure rifampicin berdasarkan dosis yang diberikan per oral. Jadi yang pertama ini kalau dosisnya 450 mg per oral, kemudian 600, 750, naik sampai 1350. Ternyata exposure di cairan otaknya jelas meningkat. Demikian pula proporsi dari survival. Jadi jelas akan meningkat sesuai dengan peningkatan dosis ini. Jadi survival TBM itu akan meningkat saat dosis oral dinaikkan dari 10 mg per kilogram berat badan atau yang biasa kita dosis yang 450 sampai kalau dinaikkan ke 30 mg per kilogram berat badan atau sekitar dosis 1350 mg. Jadi kira-kira mungkin itu dosis yang tepat untuk meningitis TB. Jadi dosisnya cukup besar. Nah, namun masalahnya, tentu saja seperti kita ketahui tadi, penetrasi rifampicin yang buruk ini bertanggung jawab terhadap tingginya mortalitas TBM, rifampicin sulit masuk ke sistem saraf pusat karena dia berikatan kuat dengan protein, karena itu hanya di bawah 5% dari kadar plasma rifampicin yang masuk ke SSP. Juga kita lihat bahwa dosis rifampicin 10 mg per kilogram berat badan itu hanya sebagian yang sebagian besar pasien menunjukkan kadar rifampicin yang tidak dapat dideteksi di cairan otak. Tentu saja kalau rifampicin tidak dapat dideteksi di cairan otak, tentu saja boleh dibilang tidak ada yang bekerja rifampicin-nya di otak untuk infeksi TBM ini. Nah, ada beberapa penelitian tentang dosis tinggi rifampicin pada TB meningitis. Sebetulnya pionirnya penelitian pertama itu dikerjakan di Indonesia, di Bandung oleh Dr. Ruslami dan kawan-kawan di Bandung, di Hasan Sadikin. Kemudian saya kira ada 4 trial untuk melihat efektivitas rifampicin dosis tinggi. Tapi yang saya tampilkan di sini adalah trial yang mungkin terakhir yang sudah melaporkan hasilnya, yaitu trial di Uganda. Jadi trial ini dibagi 3 arm, yaitu arm yang pertama menggunakan rifampicin intravena. Ini rifampicin intravena dengan dosis 20 mg per kilogram berat badan. Kemudian arm kedua menggunakan rifampicin oral, tapi dosisnya besar, 35 mg per kilogram berat badan. Sedangkan yang kontrol ini rifampicin yang standar, oral 10 mg per kilogram berat badan.
Kalau kita lihat di sini, kadar rifampicin di cairan otaknya jelas berbeda. Kalau yang intravena seperti ini, yang oral juga lebih tinggi. Kalau yang kontrol, sebagian besar kadarnya itu di bawah MIC rifampicin semuanya. Jadi yang 10 mg per kilogram berat badan seperti yang kita gunakan sehari-hari itu capaiannya di sistem saraf pusat sangat rendah. Nah, tentu saja pertanyaan berikutnya, kalau kita menggunakan rifampicin dosis tinggi, yang dikhawatirkan adalah efek samping pada gangguan fungsi hati. Nah, pada penelitian yang sama tadi, sebetulnya di 4 penelitian yang lain yang mirip dengan ini yang sudah dikerjakan sebelumnya juga menemukan yang mirip dengan penelitian ini, yaitu bahwa peningkatan enzim SGOT, SGPT maupun peningkatan bilirubin itu hampir-hampir sama saja antara yang kontrol maupun yang menggunakan rifampicin dosis tinggi. Kalau kita lihat di sini misalnya peningkatan SGOT, SGPT-nya itu pada kontrol ada 4 pasien, pada yang rifampicin 35 mg itu hanya 2, bahkan pada rifampicin intravena 20 mg itu cuma 1, seperti itu. Demikian pula adverse event dari penelitian ini, itu juga hampir sama. Jadi penggunaan rifampicin dosis tinggi sampai 35 mg per kilogram berat badan tadi tidak memperlihatkan efek samping yang berbeda dengan rifampicin dosis standar yang sudah biasa kita gunakan dalam hubungannya dengan fungsi hati dan adverse event lainnya. Kira-kira itu yang bisa ditarik kesimpulan dari penelitian ini. Nah, yang menjadi masalah buat kita, saya kira tadi Dr. Evi juga sudah menceritakan, rifampicin yang kita pakai ini adalah obat yang sifatnya merupakan inducer dari enzim sitokrom 450. Jadi kalau kita ingat, ini hanya sekedar untuk mengingatkan, enzim sitokrom 450 itu ada obat-obat tertentu yang menginduce enzim tadi, namanya inducer, yaitu karbamazepin, ini anti kejang, rifampicin, alkohol, phenytoin ini anti kejang juga, griseofulvin anti jamur, fenobarbital anti kejang, dan sulfonyl urea. Nah, obat-obat ini kalau digunakan akan membuat enzim ini terinduce lebih kuat, sedangkan enzim ini nanti akan memetabolisme obat-obat lain. Ada juga obat-obat yang sifatnya menginhibisi dari enzim ini. Ada asam valproat ini anti kejang, ketoconazol anti jamur, ada isoniazid. Jadi obat TB yang kita pakai secara bersamaan ada rifampicin yang bersifat inducer terhadap enzim sitokrom 450, namun kita juga menggunakan isoniazid yang sifatnya inhibitor terhadap enzim ini. Interaksi rifampicin dengan efavirenz dan dolutegravir tentu melewati mekanisme yang tadi, induksi sitokrom P450. Jadi kalau rifampicin menginduksi sitokrom yang P2B6 ini, kemudian kalau untuk metabolisme dolutegravir lewat yang UGT1A1 dan sitokrom 3A4. Nah, tentu kita mengkhawatirkan dosis efavirenz akan turun. Namun dari awal saya kira sudah ada penelitian ini bahwa pengaruh rifampicin dosis standar terhadap efavirenz, yaitu ada penelitian, 2 penelitian ini memperlihatkan bahwa dosis standar rifampicin tidak mempengaruhi atau tidak menurunkan kadar efavirenz secara signifikan. Alasannya pada waktu itu, karena pada saat yang sama kita juga menggunakan isoniazid yang merupakan inhibitor dari sitokrom
450. Kemudian tadi saya kira Dr. Evi juga sudah menjelaskan mengenai efavirenz 400 mg. Nah, pada penggunaan efavirenz 400 mg, saya kira ini ada juga studi yang memperlihatkan bahwa penggunaan efavirenz 400 mg pada pasien dengan isoniazid dan rifampicin itu memperlihatkan bahwa kalau di sini kita lihat kesimpulannya, dia menyatakan bahwa we here demonstrate for the first time that efavirenz 400 can be co-administered with INH and rifampicin containing anti-TB treatment, and it can be used extensively in low and middle income countries. Jadi dengan menggunakan efavirenz 400 juga ternyata farmakokinetik efavirenz tidak terlalu buruk pada regimen TB ini. Bagaimana dengan dolutegravir? Kita lihat di sini. Pengaruh rifampicin dosis standar terhadap dolutegravir, saya kira pada tuberkulosis, ini ada studinya, bahwa dolutegravir perlu ditingkatkan sampai menjadi 2 kali dari dosis semula, jadi diberikan 2 kali sehari, seperti saya kira yang ada di panduan nasional kita, apabila digunakan bersama dengan rifampicin. Seperti itu kira-kira. Namun saya ingin memperlihatkan lagi satu studi ini studi yang lebih baru. Jadi standar dos dari dolutegravir pada pasien HIV yang memiliki TB dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi pasien TB dapat rifampicin tadi atau mendapat obat TB dibagi 2 kelompok, yang mendapat TLD ditambah dolutegravirnya 50 lagi, jadi double dose dolutegravirnya, itu 53 orang. Kemudian ada yang pasien mendapat TLD dan placebo, itu 55 orang. Terlihat dari 2 kelompok tadi, supresi virus itu hampir-hampir sama saja pada akhirnya. Jadi tidak ada bedanya antara yang dapat TLD dan ekstra dolutegravir. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah virological suppression pada minggu ke-24 itu sama saja di antara kedua arm ini. Nah, yang saya sudah bicarakan tadi itu adalah apabila kita menggunakan obat TB dosis standar. Jadi rifampicinnya hanya 10 mg per kilogram berat badan. Pertanyaannya menarik adalah bagaimana kalau kita menggunakan rifampicin dosis besar, dosis yang 35 mg tadi. Apakah interaksinya pada metabolisme rifampicin, metabolisme efavirenz dan dolutegravir itu masih sama? Nah, pengaruh rifampicin dosis tinggi terhadap efavirenz dan dolutegravir itu akan dicoba dijawab oleh studi ini. Studinya judulnya adalah Pharmacokinetic Safety, Tolerability, and Efficacy of High-Dose Rifampicin in Tuberculosis HIV Co-Infected Patient on Efavirenz or Dolutegravir Based Antiretroviral Therapy. Atau disingkat, untuk gampang mengingatnya, namanya studinya adalah SIRIF. Namun sayangnya studi ini memang masih baru dimulai tahun 2020 dan sampai sekarang masih berjalan, jadi kita belum bisa tahu seperti apa hasilnya. Jadi saya kira patut kita tunggu hasilnya bagaimana, apakah rifampicin dosis tinggi tadi efeknya terhadap efavirenz dan dolutegravir membuat kedua obat itu kadarnya turun atau masih sama, bagaimana supresi virus pada pasien-pasien yang menggunakan rifampicin dan dosis tinggi pada pasien-pasien HIV. Namun saya kira juga yang perlu diingat bahwa
rifampicin dosis tinggi itu tidak diberikan dalam keseluruhan pengobatan TB meningitis, hanya digunakan pada 2 bulan pertama. Sehingga sebagai kesimpulan, peningkatan dosis rifampicin untuk TBM akan meningkatkan kadar rifampicin di sistem saraf pusat. Dosis standar rifampicin tidak mempengaruhi kadar evapiren secara signifikan, demikian pula dosis standar rifampicin tidak mempengaruhi diperlukan dolutegravir 2 kali sehari, dosis yang lebih, tapi ada juga publikasi yang memperlihatkan bahwa dolutegravir dosis standar juga masih memperlihatkan supresi yang sama. Sedangkan untuk dosis rifampicin dosis tinggi, kita masih menunggu hasil publikasi dari studi SIRIP yang masih berlangsung. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada siang ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Rama. Saya rasa slide-nya amat menarik ya dan jelas, tapi banyak hal yang barangkali perlu kita diskusikan nanti. Sementara itu pertanyaan-pertanyaan sudah cukup banyak juga masuk. Apakah Dr. Evi akan memulai dulu menjawab beberapa pertanyaan, terutama yang berkaitan dengan panduan pedoman ARV kita ini dalam pelaksanaannya sehari-hari? Silakan. Wan, pertanyaannya. Baik, yang ada di Q&A ya Prof ya. Oke, baiklah, terima kasih. Saya akan menjawab pertama dulu dari Mbak Lucy, dalam lama nggak ketemu nih ya. Tadi disebutkan evavirenz dihindarkan penggunaannya pada ibu hamil dan menyusui dengan OI termasuk TBC mengapa? Oke, jadi evavirenz tidak dihindarkan penggunaannya pada ibu hamil dan busui ya, bahkan sejak 2012 evavirenz yang dulu dikatakan tidak boleh digunakan pada ibu hamil trimester 1, awalnya bahkan dulu lebih lama lagi nggak boleh sama semua ibu hamil, WHO sudah menyatakan bahwa aman digunakan pada trimester berapapun. Oke, apakah evavirenz 400 pada busui? Ternyata kalau kita lihat studinya sih kelihatannya tetap bisa diberikan. Pertanyaan kedua dari Dr. Anis Rahmawati, misalnya pasien biasa menggunakan TLE 600 tanpa keluhan, haruskah kita switch ke 400 ya? Sebenarnya ini nanti jawabannya akan tergantung dari ketersediaan ya Prof. Kalau memang dia mau pindah 400, menurut saya tadi kan ada studi ya yang dari 600 pindah ke 400 itu tidak ada perbedaan efektivitas dan efek sampingnya juga kelihatannya tidak jauh berbeda, apalagi pada pasien yang sudah stabil. Jawabannya terserah sih sebenarnya. Untuk dari Mbak Lucy lagi, Prof, kalau kita pakai 3 HP TPT dengan rifapentin dan INH yang digunakan selama 12 minggu, seminggu sekali, ARV apa yang harus diperhatikan? Oke, rifapentin itu akan berinteraksi dengan nevirapin dan lopinavir ritonavir. Jadi kita tidak bisa menggunakan 3 HP pada yang menggunakan regimen tersebut, tapi bisa digunakan pada evavirenz dan dolutegravir. Jadi biasanya kalau menggunakan lopinavir ritonavir atau menggunakan nevirapin, pilihan TPT-nya adalah INH 6 bulan atau yang kita sebut sebagai 6H. Selanjutnya dari Dr. Wulugono, jika virusnya sudah tidak terdeteksi, namun rutin menggunakan dengan TLE 600, namun akhir-akhir ini mengalami depresi, sulit tidur, hingga membutuhkan antidepresan. Apakah selanjutnya menggunakan TLE 400 atau langsung menggunakan TLD? Ini sebenarnya bisa dua-duanya. Dalam pedoman yang baru bisa dilihat, pilihannya bisa menggunakan TLE 400 atau kemudian kalau nggak bisa juga bisa menggunakan TLD. Ya, memang dalam laporannya TLD
efek neuropsikiatrik lebih ringan, tapi kelihatan tidak ada bedanya antara menggunakan TLE 400 dengan PLD. Cuma kalau kita langsung buru-buru pindah ke PLD, mungkin perlu dicatat kalau nanti suatu ketika dia gagal, virusnya banyak, berarti kita sudah tidak bisa menggunakan dolutegravir sebagai lini berikutnya bagi dia. Jadi ini bagaimana kita bisa menyimpan pilihan regimen pada pasien di masa depan. Karena Oke. Dokter Dharma. Boleh saya minta kejelasan pada ibu hamil yang menggunakan efavirenz 400 mg, apakah 400 mg itu mencukupi untuk supresi virus pada ibu hamil? Ataukah kita harus menggunakan yang 600? Sebenarnya tidak ada studinya ya Prof, ternyata sampai sekarang 400 mg ini pada ibu hamil. Waktu itu kan ditakutkan karena pada ibu hamil terutama 30 mingguan ke atas itu kalau nggak salah bisa bikin hemopsi. Tapi dengan studi-studi farmakokinetik yang lain kelihatannya tetap bisa digunakan Prof. Karena kita kan nggak pernah ada studi langsung pada ibu hamil biasanya. Baik, sebelum kita lanjut ke Dr. Dharma, saya mau minta tolong dari Kimia Farma, Ibu Eko kali. Apakah ketersediaan efavirenz 400 mg ini sudah merata di seluruh Indonesia, yang bentuknya triple dengan tenofovir lamivudin, ataukah masih hanya di beberapa tempat saja? Ya. Mohon izin, Prof. Gimana, Bu Eko? Ya? Halo. Apakah Halo? efavirenz 400 Apakah suara mg? saya terdengar, Prof? Halo? Bisa dengar? Halo? Apakah terdengar, Prof? Saya Ya, bisa ya, dengar, tapi silakan, suara saya Prof. terdengar nggak ya, Prof? Terdengar, silakan. Ya, mohon izin, Prof. Saya tidak bisa buka kamera nih, Prof. Saya coba tapi tidak bisa. Mohon izin untuk efavirenz. Halo? Ya, silakan. Ketersediaan efavirenz TLE 400 sebenarnya sudah sejak 2 tahun lalu, Prof. Halo? Ya. Terdengar ya? Halo, Ya, terdengar nggak, Prof? Terdengar. Jadi TLE sudah sejak 2 Halo, tahun yang lalu. apakah suara saya terdengar? Terdengar. Persoalannya merata nggak? Ataukah hanya di kota-kota besar aja, Bu Eko? Saat ini memang masih di beberapa kota besar, Prof, karena memang hanya awalnya ini baru di beberapa rumah sakit besar saja, Prof. Mengingat hal ini kan belum terlalu masif, sehingga mungkin apabila nanti sosialisasi sudah lebih merata, insya Allah untuk pemerataan dari distribusinya akan kami perluas, Prof. Demikian. Baik. Terima kasih. Evi masih ada sebelum, atau kita pindah dulu ke Dr. Dharma, kalau ada nanti Evi bisa meneruskan. Jadi dari Dr. Dharma kita belajar banyak ya, bahwa TBM ini memerlukan dosis rifampicin yang tinggi. Dan dosis rifampicin yang tinggi kita amat khawatir tadinya mengganggu fungsi hati, tetapi sudah diperlihatkan data-datanya oleh Dr. Dharma. Nah, tetapi Dr. Dharma juga menyinggung ada beberapa uji klinik baru yang menyatakan bahwa interaksi rifampicin dosis biasa dengan efavirenz itu cukup bagus, dan juga yang dengan dolutegravir bahkan mungkin bisa TLD saja tanpa tambahan. Nah, persoalannya Dr. Dharma, kita kan masih memakai panduan yang lama ya. Jadi dolutegravirnya TLD ditambah dolutegravir 50 mg. Apakah kita akan masih menggunakan yang lama dulu,
ataukah dilihat dari perkembangan publikasi yang ada nanti kita akan mungkin bisa melepaskan dolutegravir yang 50 mg. Gimana kira-kira? Masih mute? Ya, sekarang? Masih mute? Ya, sekarang? Udah. Iya, jadi kelihatannya kan studi yang tadi saya sampaikan itu studi kecil dan mungkin baru satu studi ini. Saya kira akan ada menyusul studi-studi lain, saya kira Prof, yang mungkin mirip-mirip dengan ini. Saya kira mungkin agak terlalu, mungkin belum bisa kita gunakan dalam panduan ya studi ini, tapi saya kira dia memberikan harapan mungkin Prof ya. Mungkin Dr. Evi mungkin bisa juga ini. Ya itu kan masih belum ya Prof, belum sampai bisa disimpulkan untuk digunakan. Kita harus menunggu lainnya. Jadi kita tetap memakai yang lama ya, sambil menunggu perkembangan penelitian-penelitian yang baru. Tadi kan Dr. Dharma mengatakan pada TBM kita menunggu pemberian ARV selama 4 minggu setelah obat TB-nya, baru kita masukkan. Ini ada pertanyaan, kalau kita udah mulai ARV gimana? Apa diteruskan saja atau ARV-nya di stop dulu, diselesaikan OAT-nya 4 minggu baru masuk kembali atau gimana? Ya, terima kasih Prof. Saya kira kalau menurut saya ARV-nya tetap dilanjutkan. Jadi apa boleh buat? Jadi TB-nya diketahui belakangan. Pada keadaan seperti itu ARV tetap dilanjutkan. Itu yang dikhawatirkan apa ya? Inflamasi ya? Iya Prof. Jadi TBM ini, sebetulnya TB meningitis ini faktornya selain kumannya kan sangat kecil di otak, tidak banyak, tidak seperti di paru gampang menemukan. Namun inflamasi di otaknya yang sangat tinggi, jadi kekhawatirannya di inflamasi. Kalau retroviral masuk terlalu cepat, sedangkan respon di otaknya belum selesai. Dr. Dharma, kalau di rumah sakit rujukan, mungkin diagnostik TBM ini sudah lebih mudah untuk ditegakkan. Namun gimana di rumah sakit kabupaten? Pertama, apakah keinginan untuk melakukan LP itu sudah meningkat ya? Karena dulu saya tahu banyak sekali orang yang enggan untuk melakukan LP. Dan berapa jauh pentingnya LP pada TBM? Iya. Terima kasih Prof. Pertama, saya kira tadi ada juga pertanyaan peserta, tadi saya lupa dari dokter, tadi pertanyaan di bawah, hampir mirip dengan pertanyaannya Prof, bahwa bagaimana diagnosis TBM sebetulnya. Jadi sampai hari ini memang sayang sekali TB meningitis ini belum bisa didiagnosis tanpa dilakukan lumbar fungsi. Tentu kalau bisa ada diagnosis TB meningitis yang tidak invasif, tentu itu sangat ideal. Tapi sampai hari ini diagnosisnya harus melalui tindakan lumbar fungsi. Ya tentu saja itu invasif, tapi menurut saya itu tindakan yang sederhana. Maksud saya dalam hal teknik maupun alat yang dibutuhkan, demikian pula sebetulnya dalam hal pemeriksaan dari hasil cairan otaknya itu juga hal yang sederhana. Jadi laboratorium di tingkat kabupaten, bahkan sebetulnya di puskesmas perawatan itu punya kemampuan bisa menganalisis. Kalau suatu laboratorium bisa menganalisa urin rutin, sebetulnya dia pasti bisa melihat leukosit di cairan otak. Karena kan sama, itu cairan juga. Jadi tentu kita sangat berharap, Prof, bahwa TB meningitis ini diagnosisnya akan lebih mudah ke depan, karena sampai hari ini
saya kira hampir semua orang-orang yang bekerja dalam bidang TB meningitis sama-sama sepaham bahwa angka kematian TB meningitis itu sangat ditentukan oleh fase pada saat pasien datang ke rumah sakit. Jadi kalau fasenya sudah datang dalam keadaan lanjut, sudah ada kesadaran menurun, sudah ada gangguan neurologi, biasanya mortalitasnya mencapai 50%. Kalau dia datang masih dalam fase yang sangat dini, hanya demam dan sakit kepala, itu mortalitasnya bisa ditekan sangat rendah di bawah 10%. Jadi saya kira menjadi tujuan kita untuk mendiagnosis dini TB meningitis. Namun, Ya, kalau Dr. Dharma, tahun 76, saya Ya, di Rumah Sakit Umum Samarinda. ya, Di seluruh provinsi itu kami cuma berlima. Penyakit dalam, bedah, anak, kebidanan, dan waktu itu ada mata. iya, Prof. Belum ada dokter saraf. Jadi kalau anak itu rutin melakukan LP. Iya, Tapi dalam pendidikan penyakit dalam, saya tidak terlalu sering melakukan LP, tapi terpaksa harus melakukan LP karena nggak ada neurolog. Nah, ya kalau di kota-kota rujukan yang sudah ada lengkap spesialisnya, saya rasa neurologi akan melakukan hal itu. Tapi kalau menurut Dr. Dharma, apakah keterampilan LP ini bisa didelegasikan pada dokter penyakit dalam atau dokter umum kalau sekiranya tidak ada dokter saraf? oh iya, Prof. Sangat bisa, dan menurut saya ya harus ya. Maksud saya, jadi lumbal puncture ini kelihatannya menjadi suatu skill yang apa ya? Jadi banyak orang yang tidak dapat mengerjakannya saat ini. Padahal dahulu saya kira kalau dahulu dokter umum di IGD itu sangat mungkin lebih berani mengerjakan lumbal fungsi. Saya kira memang harus dikembalikan seperti itu. Karena TB meningitis itu diagnosisnya sangat tidak khas gejala klinisnya. Bahkan studi kita yang terbaru, yang datang dengan sakit kepala itu kecil, Prof. Di bawah, ya ada 40% itu nggak pernah mengeluh sakit kepala sama sekali. Kemudian bahkan demam, itu juga banyak yang tanpa demam. Setelah berbulan-bulan klinis sakit kepala aja tanpa demam, jadi dokternya karena nggak ada demam tidak memikirkan ini TB meningitis. Akhirnya setelah sekian bulan baru timbul demam. Di LP ya lumbal itunya sudah lanjut. Jadi gejalanya sangat tidak khas. Karena itu butuh banyak dokter yang memiliki kecurigaan tinggi, dan dari kecurigaan tinggi itu dokter tadi harus melakukan lumbal fungsi. Jadi butuh orang lebih banyak mampu melakukan lumbal fungsi. Kira-kira begitu. Terima kasih. Dr. Revi, barangkali masih ada pertanyaan kepada Dr. Revi. Betul. Ya, ini pertanyaannya dari Dr. Andi tentang PMK. Kenapa tidak ada nevirapin? Ya, memang nevirapin tidak digunakan dalam lini pertama lagi, tapi sekarang juga sedang ada pembicaraan, ada rencana phasing out nevirapin, tapi memang kita sedang mengumpulkan data sebenarnya bagaimana kondisi-kondisi orang yang menggunakan nevirapin. Rata-rata biasanya pasien yang sudah lama dan nyaman dengan obat-obat tersebut, dengan viral tidak terdeteksi. Kenapa tidak melakukan studi kasus? Nah, itu yang sedang dikumpulkan, nanti akan ada pembicaraan Panli dengan stakeholder lainnya. Ini Pak Yeri, ini pertanyaan buat Dr. Dharma kali ya? Oh ya, dari Dr. Yeri ya? Ya. Iya, mungkin ada sebagian dari isi pertanyaannya mungkin saya juga tidak dapat menjawabnya dengan cukup baik ya, karena ya tentu keadaannya waktu itu sudah sangat lanjut. Namun memang satu yang ingin saya sampaikan kepada Dr. Yeri bahwa meningitis TB mortalitasnya sangat ditentukan fase pada saat pasien masuk. Jadi kalau fasenya sudah ada gejala neurologi, biasanya memang angka mortalitasnya sangat tinggi.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dok. Dr. Dharma bisa menambahkan lagi, ini ada anak dengan HIV, TB usus. ART apa yang cocok untuk pengobatannya? Ditanya ke dokter Evi, tapi dokter Evi kan dokter orang dewasa. Barangkali dokter Dharma mungkin lebih untuk menjawab. Wah, saya juga nggak bisa menjawab, Prof. Iya, kalau dari segi ARV-nya, memang tentu ada masalah khusus pada anak, kita nggak punya narasumber anak di sini. Kalau dari segi ARV-nya, TB usus mau kasih ART antiretroviral apa? Mungkin dokter Evi atau dokter Dharma mau memberi pendapat. Sama sih, Karena Prof. TB usus pengobatannya sama kan dengan TB paru. Ya, sama, Prof. Ya, sama. Jadi butuh dosis besar juga sebetulnya, tapi sama, ya. Ekstra paru. Sama sih, Prof. Anak juga sudah mulai ada dolutegravir dan evakuasi dalam pedomannya. Bisa dipakai juga. Oke. Ya, saya senang sekali karena peserta kita ini melebihi 500 orang. Padahal kapasitas Zoom kita hanya 500. Mudah-mudahan sebagian ada yang mendengar lewat YouTube. Jadi menunjukkan bahwa sebenarnya pelaksanaan di lapangan ini sering harus kita komunikasikan. Karena Dr. Evi dan teman-teman di Pandi, meskipun banyak juga anggota Pandi yang dari daerah, tetapi keadaan di rumah sakit kabupaten dan barangkali juga di tempat-tempat yang lebih terpencil itu, saya rasa perlu menjadi pertimbangan untuk membuat suatu panduan nasional. Barangkali masih ada teman-teman yang ingin menanyakan secara langsung juga boleh. Prof, masih ada yang mau jawab, Prof? Ya, silakan. Oke, pertanyaan Dokter Dharma nih, jika untuk bisa menembus blood barrier dosis rifampicin harus dinaikkan segitu banyak, apakah tidak ada efek samping? Boleh saya jawab, Dr. Evi? Iya, iya. Iya, jadi ya tentu kekhawatiran itu wajar. Namun saya kira sudah ada 5 studi. Sampai hari ini 5 studi yang ingin mempelajari rifampicin dosis tinggi sampai 35 mg. Nah, dari studi-studi tadi tidak melihat bahwa ada perbedaan efek samping gangguan fungsi hati pada rifampicin dosis tinggi dengan dosis standar. Kira-kira begitu yang bisa saya jawab. Efek samping. Dr. Dharma, jadi kita di Indonesia yang kita sebut dosis tinggi 30 mg per kilo atau 35 mg per kilo? Kan kita belum mengadopsi dalam panduan kita, Prof. Namun kalau kita di RSCM kan sekarang sedang ikut mengerjakan penelitian namanya HARPES, High Dose Oral Rifampicin untuk TB meningitis. Itu yang digunakan 35 mg, Prof, per kilogram berat badan. Ya, terima kasih. Saya jawab. Dr. Evi, masih ada lagi pertanyaan? Masih banyak, Prof, saya jawab cepat ya. Apakah TPT-nya sama antara yang TB ekstra paru ataupun paru, sama saja jenis TPT yang bisa digunakan. Kemudian ada pertanyaan apakah DTG sudah available di layanan primer? Ya, sudah. Ini sudah lama tersedia di berbagai puskesmas. Kemudian ada pertanyaan apakah kalau pasien sudah minum ARV terkena TB di stop dulu? Tadi jawabannya tidak ya, tetap kita bisa berikan bersamaan. Paling kalau misalnya tadi dengan dolutegravir berarti tambahkan dolutegravir 50 mg. Kemudian kalau ada pasien HIV TB yang putus obat, kemudian dijumpai TB positif, apakah terapi ARV tetap diberikan setelah 2 minggu? Sekarang pedomannya adalah kecuali meningitis TB itu kurang dari 2 minggu, jadi bukan setelah dari 2 minggu. Sebelum 2 minggu harus sudah diberikan berapapun CD4-nya, kecuali tadi meningitis TB. Pertanyaannya, apakah ada ARV yang bisa menimbulkan reaksi positif palsu saat tes narkoba? Betul. Efavirenz pernah dilaporkan bisa menyebabkan
reaksi positif palsu pada saat pemeriksaan urin narkoba, tapi cuman case by case ketika dilakukan penelitian ternyata tidak terlalu bermakna. Kemudian ada pertanyaan, ini Dokter Dharma nih kayaknya, dari Dokter Cipto. Dokter Dharma baca tuh. Dokter Dharma baca nggak? Dokter Sucipto. Ya. Ya. Izin konfirmasi mengenai regimen OAT menurut rekomendasi WHO di slide tadi. Pada meningitis TB yang tidak ada riwayat TB paru atau ekstra paru sebelumnya, berarti ethambutol sebaiknya tetap digantikan oleh streptomisin ya, Dok. Jadi kalau lihat dari slide yang ada mengenai penetrasi ke otak, strepto dan ethambutol sama-sama buruknya. Sama-sama buruknya. Jadi sebagian kita tetap menggunakan ethambutol. Pertama, karena strepto selain dia sebetulnya buruknya sama saja dengan ethambutol penetrasinya, tapi dia lebih repot karena dia harus diinjeksi. Jadi sekali lagi kita serahkan kepada pasien maupun dokter yang merawat, tentu saja kalau mau menggunakan streptomisin dengan konsekuensinya harus diinjeksi, ya silakan. Tapi kalau tidak, ya ethambutol. Kira-kira mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan Dokter Sucipto. Apakah TBM tidak bisa didiagnosis dengan LAM TB, Dokter Dharma? Sudah mulai ada studinya, namun saya kira masih sangat kecil ya sampelnya. Digunakan pada cairan otak, LAM TB ini. Jadi hasilnya belum cukup menggembirakan. Saya kira nanti butuh lebih baik lagi nanti. LAM-nya bukan dari urin, dari cairan otak kita. Kalau LAM dari urin hanya sekedar membuat prediksi bahwa mungkin ada infeksi TB kan. Ya, saya lanjut ya, Prof. Apakah efavirenz tidak boleh diberikan pada hiperkolesterolemia? Betul, efavirenz bisa bikin kolesterol, tapi yang lain juga sebenarnya sama. Bahkan yang pakai, kalau tadi kan misalnya Dokter David ya, berat badan juga meningkat tinggi dan pasien pakai obat yang mana juga tetap saja bisa meningkatkan berat badan yang ujung-ujungnya pola makannya tidak baik, terus kemudian terjadi hiperkolesterolemia. Jadi bahkan pakai nevirapin juga banyak yang mengalami hiperkolesterolemia. Waktu kita pernah melakukan studi, ternyata pada orang Indonesia nih, Prof, yang menjadi polanya adalah banyaknya makan gorengan. Tentu itu yang meningkatkan hiperkolesterolemia. Jadi tetap boleh diberikan, silakan beri obat kolesterol karena tidak banyak berinteraksi. Kemudian ada pertanyaan, apakah boleh kalau misalnya tadinya pakai PLE, kemudian stok kosong diganti TLD, kemudian diganti lagi TLE, sesuai ketersediaan obat. Susah nih, Prof, jawabannya. Baiknya tidak, tetapi kalau terpaksa, apa boleh buat? Ya. Lalu ada lagi, ibu hamil 1 bulan boleh diberikan Tenalam E. Ibu hamil sekarang boleh diberikan regimen apapun, TLE ataupun TLD. Nah, pertanyaan terakhir, Prof, ini yang dari Q&A. Jika tidak mencantumkan lagi nevirapin, padahal masih memberikan, karena switch juga belum ada instruksi, khawatir tidak memadai, bagaimana posisi hukum dokter bila ada kasus tanggung gugat yang dihubungkan dengan nevirapin? Ini pertanyaan etik kok ini, Prof. Yang terakhir, Prof, dari Dr. Abibuddin Ahmad, di PMK 2022 tidak mencantumkan lagi nevirapin, padahal layanan masih memberikan. Karena substitusi ke TLD juga belum ada instruksi dan khawatir pasokan TLD tidak memadai. Bagaimana posisi hukum dokter jika ada kasus tanggung gugat yang dihubungkan dengan nevirapin? Iya, nevirapin ini memang akan makin lama makin secara bertahap akan wash out ya, akan produksinya akan berhenti. Tapi kelihatannya waktunya tidak akan terlalu cepat.
Kita belum tahu apakah 2023 atau 2024. Jadi sementara ini pemakaian menggunakan nevirapin lanjutkan saja, nggak ada masalah. Dan saya pun masih banyak punya pasien dengan duviral neviral sejak tahun 2002 masih pakai duviral neviral sampai sekarang. Jadi silakan saja karena dia obat ya terdaftar di Badan POM, jadi bisa digunakan. Dan kalau panduan kita memang belum mencantumkan atau tidak mencantumkan lagi karena kita khawatirkan nanti kalau dicantumkan obatnya tidak ada akan menjadi masalah. Jadi tidak ada masalah bagi dokter yang masih menggunakannya. Ini ada satu lagi, Vi. Orang memakai duviral neviral, lalu ada lipodystrofi. Apa yang harus diganti? Ya. Lipodystrofi sebenarnya kan lebih banyak terkait dengan obat golongan NRTI, ya. Kalau dulu stafudin itu sangat hebat efek lipodystrofinya, tapi sebenarnya AZT juga bisa menyebabkan lipodystrofi. Kalau memang mengganggu, sebaiknya diganti AZT-nya saja. Oke. Ada satu lagi nih, Prof. Ini Dokter Diah mau bertanya nih. Silakan Dokter Diah. Pertanyaannya apa Dokter Diah? Mohon izin bertanya, Dokter Diah. Ya, Ayu, Prof. Ada Dokter Diah? Dokter Dharma, masih ada pertanyaan buat Dokter Dharma? Dari saya kelihatannya sudah nggak ada lagi, Prof. Ada pertanyaan ini, Prof. Kalau ada ODA sudah terapi TBC sampai 3 kali, tapi ARP-nya masih sama, apakah sebenarnya ARP-nya perlu diganti? Ya, itu yang jawab ya. Itu sebenarnya tergantung dari pilot ya, jadi ARP memang tidak hubungannya dengan kegagalan. Kalau sampai 3 kali tentu yang kita harus pikirkan adalah MDR-TB ya, apakah dia mengalami MDR-TB. Tentu nanti kalau memang ada penggunaan obat-obat yang MDR, nanti ARP-nya yang terpaksa akan menyesuaikan dengan mana yang berinteraksi dengan ARP yang bisa dia pakai. Itu pengalaman saya kalau yang ternyata pasiennya MDR. Karena beberapa tuh nggak bisa digabungkan dengan ARP seperti nevirapin, efavirenz, atau lopinavir. Ini mengenai efek samping TLD dari Dokter Diah. Ada kesemutan di kaki, profil lipidnya normal. Kira-kira apa ya? Jadi dolutegravir ini kan kita mulai banyak pakai. Ini Dokter Diah menanyakan kemungkinan entah neuropati atau apa. Lalu saya juga ada satu kasus, trombositopeni yang berat sampai 10.000 trombositnya. Sebenarnya saya googling cari tidak termasuk dalam efek samping dari dolutegravir, meskipun ada satu laporan severe trombositopeni karena dolutegravir. Jadi karena kita makin lama makin banyak pakai dolutegravir ini, kelihatannya akan makin banyak laporan efek samping. Apakah Evi pernah adanya neuropati pada dolutegravir? Silakan. Kalau neuropati mungkin Dokter Dharma, Prof, yang jawab. Iya, Prof. Jadi Ya, saya silakan. sendiri belum pernah melihat, tetapi kalau dari publikasi, dolutegravir itu bisa menginduksi parestesia. Jadi mungkin apa yang dialami oleh pasiennya Dokter Diah memang mungkin karena dolutegravirnya. Bagaimana dengan neuropati HIV sendiri, Dokter Dharma? Ya, tentu saja itu juga bisa. Jadi perlu dicari atau di diferensial diagnosis dengan neuropati karena HIV mungkin ya.
Tapi kalau dari ceritanya kelihatannya kan setelah dapat dolutegravir baru ada keluhannya. Pengobatannya apa nih, Pak Dr. Dharma, yang dianjurkan? Apakah mesti dolutegravir-nya diganti ataukah bisa disuplementasi dengan vitamin B12 atau? Mekanisme dolutegravir menginduksi parestesia itu katanya idiosinkratik, Prof. Jadi kalau seperti itu memang sangat sulit ya, kecuali dengan menarik dolutegravirnya. Jadi dianjurkan dolutegravirnya kalau memang hubungannya jelas diganti ya? Ya, kalau kita yakin tidak ada hal lain yang dapat menjelaskan parestesianya kecuali dolutegravir, dan menurut pasien sangat mengganggu parestesianya, mungkin ya boleh dipertimbangkan mungkin ya, Prof. Baik. Sekarang sudah pukul 2:30 lebih. Waktu kita mungkin sudah habis. Saya senang sekali karena pertemuan kita kali ini sangat komunikatif ya. Jadi dan membumi gitu ya. Artinya apa yang kita bahas ini memang betul-betul yang kita hadapi sehari-hari. Dan kita juga berterima kasih pada Kementerian Kesehatan, baik pada Kimia Farma atau perusahaan-perusahaan obat lain yang terus berusaha untuk mengadakan obat-obat yang baik buat masyarakat kita. Dan sudah tentu perubahan-perubahan pedoman itu selalu terjadi sesuai dengan evidence base yang ada pada kita. Bahkan pedoman yang baru dikeluarkan tahun 2022 ini, Dr. Dharma sudah mendapatkan beberapa publikasi, meskipun belum banyak, yang ada kemungkinan juga akan merubah nanti pedomannya. Jangan-jangan dolutegravir 50 mg suatu waktu nggak diperlukan lagi kalau dengan rifampicin. Jadi ini barangkali gunanya kita saling berkomunikasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Evi dan Dr. Dharma. Sudah tentu juga pada teman-teman yang dari pukul 1 tadi mengikuti pembahasan kita ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Dr. Gina. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak Dr. Dharma dan Dr. Evi atas acaranya hari ini. Akhir kata, saya mewakili seluruh panitia, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Dr. Gina Sabrina undur diri, sampai berjumpa di acara Perhimpunan Dokter Peduli AIDS Indonesia lainnya. Sehat selalu, terima kasih.